Kembali bersama kami, pemerintah mewajibkan sekolah yang berada di wilayah PPKM level 1 dan 2 untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dengan kuota 100% dari jumlah kelas. Aturan ini tentunya harus mengacu pada cakupan vaksinasi untuk tenaga pendidik dan masyarakat di kabupaten kota tersebut. Mengawali tahun 2022, pemerintah mewajibkan pembelajaran tatap muka terbatas paling lambat semester 2 tahun ajaran 2021-2022. PTM terbatas diwajibkan untuk sekolah dari rentang pendidikan dini hingga tinggi. Aturan tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sekolah yang berada di wilayah PPKM level 1 dan 2 wajib menggelar sekolah tatap muka setiap hari dengan jumlah siswa 100% dan durasi belajar diatur maksimal 6 jam. Jika mengacu pada kalender akademik DKI Jakarta, hari pertama semester genap akan dimulai tanggal 3 Januari 2022. Menteri yang baru saja direvisi, maka diharapkan Januari kita sudah bisa memulai pembelajaran tatap muka secara full atau 100% ya. Tetapi beberapa hal yang harus dipastikan tetap protokol kesehatan, artinya anak-anak tetap pakai masker ya, tetap cuci tangan seperti itu, dan ada waktunya hanya maksimum 6 jam ya. Untuk pembelajaran tatap muka. Tapi kembali lagi ya, pilihan pembelajaran tatap muka ini adalah pilihan dari orang tua. Jadi orang tua masih bisa memilih apakah anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka atau tidak. SKB 4 Menteri baru bisa terrealisasi jika minimal 80% tenaga pendidik sudah menerima vaksin dosis kedua. Begitu pula masyarakat lansia di daerah tersebut juga harus sudah divaksin dosis kedua minimal 50%. Namun, untuk sekolah yang masih berada di wilayah PPKM level 4 dengan cakupan vaksinasi yang rendah, tidak diizinkan mengadakan sekolah tatap muka dan menggantinya dengan pembelajaran jarak jauh. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan mulai tahun depan pemerintah memutuskan untuk kembali menerapkan PTM terbatas. Demi memuluskan upaya itu, pemerintah terus menggenjot vaksinasi di kalangan siswa dan guru sebagai syarat untuk menggelar PTM. Dan kebijakan ini dilakukan di tengah merebaknya varian baru Omikron. Dan untuk membahas hal ini kita telah terhubung dengan pengamat pendidikan Bapak Andreas Tamba. Selamat sore Pak Andreas. Selamat sore. Sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Pak, bicara mengenai kebijakan ini yang tadi kita sebutkan di awal, ada paket berita terkait ini, bagaimana ada beberapa pengecualiannya. Anda sebagai pengamat pendidikan, bagaimana melihatnya? Ya, ini sebuah langkah berani dari pemerintah. Baik. Tentunya ini dalam rangka menghindari learning loss ya, seperti itu. Ya. Tetapi demikian, kita harus waspadai bahwa untuk DKI memang sepertinya jumlah peserta didik yang divaksin juga memang sudah memenuhi syarat. Begitu juga untuk tenaga pendidik dan lansia juga memenuhi syarat. Namun demikian masih ada yang harus diperhatikan, yaitu munculnya varian baru yang masuk ke Indonesia. Dan tentunya ini adalah sebuah suatu kendala, artinya ada peluang yang mungkin bisa terjadinya untuk klaster-klaster yang baru dengan varian yang baru. Oke, kalau kita bicara mengenai beberapa aturan yang kita lihat, ini kan hanya untuk level 1 dan 2, tapi ketika tadi ada syarat vaksinasi dan juga bagaimana tentunya pembelajaran ini diatur. Apakah ada hal-hal lain menurut Anda yang bisa diterapkan kalaupun nanti 100% ada beberapa aturan, mungkin ada penerapan ganjil genap seperti yang sudah-sudah, atau mungkin hal-hal lain Pak yang untuk menghindari learning loss tadi? Ya, baik. Saya melihat dari aturan yang ada, SKB 4 Menteri yang baru ini, bahwa belum jelas tentang kuota peserta didik. Baik. Berapa persen peserta didik yang harus divaksin. Ini harus jelas, karena nantinya beberapa daerah atau di daerah-daerah tertentu memahami SKB ini tidak seragam. Salah satunya yang sekarang berjalan di DKI sendiri, ada sekolah yang menerapkannya berbeda.
Nah ini Oke. yang pertama, perlu ada keseragaman peraturan ini betul-betul sampai di lapangan dengan pemahaman yang sama. Dan berikutnya bahwa ini sering menimbulkan kecemburuan, yaitu dibukanya mal dan pasar secara Oke. terbuka, sementara di sekolah-sekolah masih terbatas. Nah ini yang sering menimbulkan pertanyaan. Jadi dalam hal ini pemerintah perlu menjelaskan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Baik. Mengapa mal itu dibuka, mengapa pasar dibuka, mengapa bioskop dibuka tetapi sekolah tidak. Ini harus ada informasi atau edukasi yang jelas kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami betul pentingnya sebuah aturan yang baru atau SKB yang baru. Baik, kalau saya baca juga orang tua siswa dapat memilih PTM terbatas ataupun PJJ bagi anaknya hanya sampai semester 1 akademik 2021-2022 berakhir. Berarti dengan kata lain orang tua tidak punya pilihan ya Pak setelah semester 1 itu? Betul, tidak ada pilihan. Dengan kata lain ini berarti 100% sudah final seperti itu ketika semester 1 berakhir? Menurut di SKB 4 Menteri ini memang seperti itu. Oke. Tetapi dalam hal ini saya ingin menekankan pada pemerintah atau pemangku kebijakan, khususnya di daerah-daerah, karena pemerintah ini sudah mengeluarkan SKB menurut saya cukup detail, tetapi pelaksananya ini yang harus diperhatikan. Oke. Di daerah ini, apakah komitmennya jelas-jelas terpenuhi tidak terhadap sekian persen jumlah pendidik yang harus divaksin, peserta didik, dan masyarakat yang lansia. Ini harus dipantau betul, harus dipahami betul, jangan sampai lengah dan akibatnya menjadi suatu hal yang buruk terjadi. Dengan kata lain jangan dipaksakan Pak ya. Jadi angka-angka yang di lapangan memang harus real. Jadi bukan berdasarkan perkiraan karena kita tidak ingin tentunya kalau tadi vaksinasi yang masih rendah dan angkanya masih ada di level 4 misalnya sangat beresiko untuk menyelenggarakan PTM terbatas ya Pak ya. Ya, betul. Oke, bicara mengenai learning loss, kita tahu 2 tahun sudah perjalanan bagaimana pendidikan kita memang agak tersendat dengan adanya pandemi ini. Anda melihat ke depannya bahwa vaksin terus berjalan, apa yang bisa kita lakukan agar anak-anak murid kita, adik-adik kita semua bisa tetap punya kesempatan atau akses agar learning loss ini tidak berlanjut? Ya, baik. Pandemi ini belum ada yang memastikan kapan berakhir. Artinya masih perlu waktu, artinya masih dalam perjalanan yang panjang. Tentunya untuk menghindari learning loss memang salah satu kebijakan adalah tatap muka. Tapi kalau seandainya pandemi ini terus berjalan, apa yang harus dilakukan? Ini harus mencari solusi atau alternatif yang lain. Contohnya dalam hal ini banyak masyarakat ini menyambut kegiatan-kegiatan tentang pendidikan di luar sekolah itu cukup lumayan banyak. Ya. Contohnya kebijakan yang telah diterapkan oleh Kemendikbud yaitu gerakan literasi nasional itu yang sudah dicanangkan dari tahun 2016. Hingga saat ini pelaksanaannya adalah situasi yang kurang mengembirakan. Sebetulnya masyarakat menyambut dengan antusias, tetapi fasilitas dari pemerintah bagaimana mendekatkan akses bacaan kepada masyarakat baik melalui perpustakaan umum, perpustakaan desa, dan lembaga-lembaga seperti taman bacaan masyarakat ini yang harus terus didekatkan karena ada daerah tertentu yang memang apabila dilakukan pembelajaran jarak jauh tidak tercapai oleh karena situasi sinyal, oleh jaringan dan lain sebagainya. Satu-satunya cara atau jalan adalah mendekatkan masyarakat peserta didik ke sumber-sumber belajar tertentu. Misalkan yang tadi saya katakan melalui perpustakaan, melalui taman bacaan masyarakat sehingga masih banyak alternatif yang kita bangun. Sebab kalau mengandalkan pendidikan saja, pendidikan formal ataupun melalui PJJ, ini akan terus ketinggalan. Ya, karena kita tahu masalah juga ketika belajar PJJ online, tidak semua punya gadget, tidak semua bisa mengakses dengan kuota ya Pak ya, seperti yang kita lihat. Dan ini yang saya temukan di beberapa daerah atau di sebagian masyarakat,
selama PJJ justru pekerjaan-pekerjaan peserta didik yang mengerjakan orang tua. Nah ini Betul. yang menjadi masalah. Akhirnya yang pinter bukan peserta didiknya, yang pinter malah orang tuanya. Iya. Nah ini harus dicermati juga. Betul. Sekolah harus bisa mencari bagaimana menemukan atau bagaimana supaya menggiring peserta didik betul-betul belajar, bukan orang tuanya yang belajar. Iya, Seperti iya. itu. Ini juga yang banyak dikeluhkan dan yang Anda sebutkan tadi. Jadi perhatian bersama karena orang tua juga pasti mengeluhkan hal ini. Satu mungkin sebelum kita tutup, Pak, bicara mengenai evaluasi terkait PTM yang sudah diberlakukan beberapa saat yang lalu di beberapa kota. Ada evaluasi Anda. Kalau kita lihat kan ada kebijakan seperti tidak 100%, ada mix learning juga, tetap online, tapi ada juga beberapa hari yang ke sekolah. Apakah semuanya sudah cukup baik menurut Anda? Ya, menurut saya dari lapangan yang saya amati dan beberapa rekan yang memberikan masukan bahwa PTM pada dasarnya berjalan cukup baik karena partisipasi warga masyarakat atau orang tua peserta didik cukup baik, yaitu dengan melakukan kebersihan dan penjagaan di sekolah. Ini suatu hal yang sangat menggembirakan sebetulnya bagi kita semua. Namun demikian, ada juga sekolah-sekolah yang menerapkannya ini tidak sesuai dengan SKB yang ada. Nah ini karena pemahamannya kurang terhadap SKB itu sendiri. Karena apa? Karena SKB ini diserahkan ke daerah masing-masing. Nah dalam hal ini perlu koordinasi yang terus-menerus, sinergitas dari pemerintah daerah dan pusat terus dilakukan dengan baik, masyarakat juga terus berjalan dengan baik kerjasamanya. Namun demikian saya ada titipan pesan dari orang tua ya. Ada beberapa orang tua yang menyampaikan kepada kami saat SKB 4 Menteri ini tidak dilakukan secara serempak, artinya dipahami secara bersama. Ada sekolah yang satu anak atau misalnya satu kelas yang hanya satu kali dalam satu minggu, padahal itu berada di daerah zona atau di zonasi yang hijau. Nah ini menimbulkan suatu pro kontra di tengah masyarakat. Lalu sementara di saudaranya di tempat yang lain yang PPKM levelnya 3 bisa berjalan lebih banyak lagi. Nah inilah yang menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat itu sendiri. Kok peraturannya beda-beda seperti itu? Aturannya harusnya sama rata ya Pak ya. Betul. Untuk semuanya tanpa pengecualian dan angka-angka pun harus real seperti itu. Betul. Jadi apapun yang ditetapkan di lapangan bukan berdasarkan perkiraan tapi berdasarkan data seperti itu. Terima kasih Pak Andreas Tamba atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Ya, terima kasih. Selamat sore. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News Now.